Sutra Terata yang Menakjubkan, Bab 15 Kemunculan dari Bumi. Sutra Terata episode 1491. Senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam, satu hati dan giat bersemangat. Para bodhisattva menggunakan kebijaksanaan penuh kesetaraan untuk merealisasikan prinsip kebenaran daripada alam dharma. Prinsip dan fenomena dapat berbaur tanpa rintangan. Batin bodhisattva adalah bebas dari jaring keraguan, dapat meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan murni dan bersih. Kebijaksanaan mereka tidak terhambat oleh kondisi luar. Kita harus bersungguh hati menghayati dan memahami. Dalam kehidupan kita perlu ada satu tujuan. Tujuan ini adalah jiwa kehidupan kita, adalah arah tujuan dari kehidupan kita. Berapa banyak waktu yang kita miliki dalam satu kehidupan? Tidak banyak. Lebih khusus lagi, waktu untuk menemukan prinsip kebenaran tentang arah kehidupan yang benar. Kita butuh berapa banyak waktu agar dapat menerimanya. Setelah menerima, masih sisa berapa banyak waktu? Bagi kita, untuk dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata dengan bersumbangsi, waktu benar-benar sangat pendek. Waktu yang pendek, kehidupan manusia yang pendek, jika benih sebab dan kondisi pendukung sudah berpadu, betapa berharganya. Oleh karena itu, kita harus baik-baik menggenggam waktu, batin dan tubuh kita harus memiliki arah tujuan yang benar. Bisa demikian, kita menuju arah jalan bodhisattva, inci demi inci dengan hati yang penuh kasih. Jalan jalinan jodoh ini, kita harus baik-baik menggenggam, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini dinamakan jalan bodhisattva. Puluhan ribu praktik bodhisattva, banyak sekali penderitaan di dunia ini. Kebenaran tentang penderitaan, prinsip kebenaran tentang penderitaan selamanya tidak akan pernah habis dijelaskan. Kita dapat melihat penderitaan melalui penampilannya. Ketika melihat dengan mata, kita merasa mengapa orang ini begitu menyedihkan, sungguh menderita. Penderitaan yang dapat dilihat dengan mata, penderitaan yang dapat dirasakan dengan perasaan, sungguh menderita. Juga ada yang tidak bisa kita lihat, namun penderitaan yang tidak bisa kita lihat adalah penderitaan dalam batin, siksaan kerisauan, dan arah yang menyimpang. Orang yang tersesat, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan seharian, tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh. Seluruh batin dipenuhi kerisauan, tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat dijelaskan. Sangatlah banyak, tidak dapat dilihat dari penampilan. Penderitaan yang tidak tertahankan ini, bagaimana kita dapat membantu mereka? Banyak contohnya. Singkat kata, ada berbagai penderitaan di dunia ini. Oleh karena itu, Buddha secara khusus menyediakan cara supaya kita dapat melihat penderitaan. Kita dapat merasakan penderitaan serta kita dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata untuk membantu dan berinteraksi dengan mereka. Kebijaksanaan yang demikian dan arah yang demikian, tentu saja ini disebut jalan bodhisattva. Membuka kebijaksanaan kita agar kita tahu bagaimana menjalaninya, tahu bagaimana untuk melakukannya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita hargai, dharma yang sangat berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memiliki perspektif yang demikian dan membuat kita mengetahui metode ini. Membantu orang lain merupakan hal yang paling sukacita, paling damai dan leluasa. Maka, kita harus menghargai dan bersungguh hati. Para bodhisattva dengan kebijaksanaan penuh kesetaraan, kita sudah berjalan di jalan bodhisattva. Ketika berjalan di jalan bodhisattva, kebijaksanaan yang kita gunakan setiap hari, seharusnya akhir-akhir ini sudah sangat jelas bagi semua orang. Terdapat 4 kebijaksanaan. Apakah tahu apa yang disebut 4 kebijaksanaan? 4 kebijaksanaan terdiri dari
Yang pertama adalah kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Yang kedua adalah kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Yang ketiga adalah kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Setelah kita mendengar penjelasan ini, dalam kehidupan kita sehari-hari dan pada kondisi lingkungan yang kita temui, apakah pernah terpikir, apakah kita memikirkannya? Terpikir bahwa apa yang kita hadapi termasuk kebijaksanaan apa? Masih ingatkah? Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, yaitu benda-benda yang kita temui, bagaimana kita dapat membedakannya. Yang merah, hijau, hitam, putih. Kita berhadapan dengan beraneka ragam jenis dan warna benda. Yang panas, yang dingin, dan lain-lain. Yang keras, yang lembut, semuanya dapat kita temui. Barang ini bagaimana menatanya agar menjadi rapi dan dapat digunakan di tempat yang kita inginkan. Sekarang ini, saat ini, ada sekelompok orang di dapur untuk membuat sarapan. Mereka harus bersentuhan dengan beberapa barang, yang panas atau yang dingin, yang asin atau yang manis, piring yang bulat, panci yang dalam, dan seterusnya. Bagaimana perkakas dan peralatan makan itu digunakan? Digunakan di atas meja. Kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Inilah benda-benda yang berhubungan dengan mereka dan disediakan oleh mereka kepada kita yang begitu banyak untuk dipergunakan. Bukankah ini dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan kita dapat memahami bukan sesuatu yang sangat dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakannya. Ketika kita menggunakan ini, kebijaksanaan yang dapat menyelesaikan pekerjaan kita, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus menggunakan sikap yang keras atau sikap yang lembut. Saat bertutur kata, apakah dengan kata-kata halus dan lembut, atau dengan kata-kata yang lebih tegas dan langsung ke sasaran? Bagaimana kita bersuara sesuai dengan orang dan masalah? Raut wajah kita, suara dan raut wajah kita harus bagaimana dalam berhadapan dengan orang dan masalah. Ini juga termasuk kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bagaimana menggunakannya dengan tepat, bagaimana sesuatu hal itu harus dilakukan, semuanya ini juga termasuk. Pada saat bersamaan, dengan kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas, masih perlu menggunakan kebijaksanaan apa lagi supaya sempurna? Yaitu kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Benar, terhadap seseorang tertentu kita harus menggunakan metode apa untuk berbicara dengannya. Hal apa, besar atau kecil, jauh atau dekat, masalah besar atau ringan, atau halus atau kecil, kita memerlukan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Barulah terhadap orang yang datang, kita mengetahui bagaimana berinteraksi dengannya. Bagaimana cara melanjutkannya untuk dapat benar-benar mencapai kesempurnaan. Kita harus menggunakan pengamatan menakjubkan. Yang kita perlukan lagi adalah adanya pandangan penuh kesetaraan. Manusia tidak seharusnya mendiskriminasi sesama berdasarkan ras. Yang terpenting adalah jika antar manusia menginginkan perdamaian, maka harus ada kesetaraan. Antar negara ingin damai, sama juga harus ada kesetaraan, serta wajar dan lain-lain. Jadi, kita mesti memiliki kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Hal tersebut harus dikembangkan. Perselisihan antar sesama tidak lain adalah berbagai macam wujud penderitaan di dunia. Penderitaan batin adalah karena pandangan penuh kesetaraannya tidak cukup, ataupun pengamatan menakjubkan tidak cukup, sehingga menyebabkan berbagai penderitaan di dunia, menyebabkan adanya bencana akibat ulah manusia. Hal besar ini mempengaruhi seluruh dunia. Hal-hal kecil mempengaruhi perselisihan antar sesama. Ini perlu adanya kesungguhan hati kita. Di dalam lingkungan kita harus menghayati, harus memanfaatkan
Dharma jangan lepas dari praktik jalan kebenaran kita. Dan dari bodhisattva, kita harus mencakup semua ini. Baru kita ada cara agar antar manusia dapat berinteraksi dengan damai. Sekiranya demikian, ini adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Cermin ini sangat jelas, tidak ada penderitaan yang tidak terlihat. Semuanya akan tercermin di dalamnya. Walaupun di dalam hatinya terdapat kebingungan yang bagaimanapun atau penderitaan, asalkan kita dengan bersungguh hati membimbingnya, kita bersungguh hati menghayati penderitaannya, dengan sendirinya penderitaan akan dilenyapkan. Hati-hati perlahan-lahan akan terbuka, jalan pun akan terbuka. Inilah yang harus kita gunakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 4 kebijaksanaan ini sangat penting. Inilah kunci untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Oleh karena itu, para bodhisattva menggunakan kebijaksanaan penuh kesetaraan untuk merealisasikan prinsip kebenaran daripada alam dharma. Jika kita jelas mengenai semua hal ini, menggunakannya di dalam hati kita, pada kehidupan sehari-hari kita baik hal apapun, kita dapat berinteraksi dan menghayatinya, maka dapat direalisasi, dapat dibuktikan dengan Dharma. Dharma Buddha dan hukum dunia dalam kehidupan merupakan satu esensi. Jika kita dapat melewatinya dengan lancar tanpa rintangan, maka jalan ini berarti bebas hambatan. Jadi, merealisasikan prinsip kebenaran daripada alam dharma, hukum dunia di alam manusia, dan hukum non-duniawi secara alami membaur dengan prinsip kebenaran, sehingga dapat dikatakan prinsip dan fenomena dapat membaur tanpa rintangan. Prinsip adalah mengacu pada Dharma Buddha. Fenomena adalah mengacu pada hal-hal duniawi. Permasalahan duniawi itu sangatlah rumit, dan prinsip kebenaran sangatlah halus. Jika kita dapat menyatukannya, maka segalanya tanpa akan ada rintangan lagi. Inilah batin bodhisattva yang bebas dari jaring keraguan. Batin bodhisattva telah bebas dari jaring keraguan, sepenuhnya terang dan jernih, karena mereka telah memahami secara menyeluruh akan prinsip kebenaran. Dalam segala permasalahan dan segala sesuatu, oleh karena itu, batin para bodhisattva telah bebas dari keraguan. Mereka telah memahami prinsip kebenaran dengan sangat jelas dan tidak akan bingung terhadap permasalahan duniawi, serta sangat jelas dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana urutan yang harus dilakukan. Mereka dapat memahaminya dengan jelas. Dengan demikian, secara alami, mereka dapat meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan murni dan bersih. Mereka dapat memahami sepenuhnya prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mereka dapat memahaminya dengan sangat jelas. Jika telah memahami prinsip kebenaran dengan jelas, pelatihan diri dalam menapaki di jalan ini akan tanpa rintangan. Terlebih lagi, ketika berada di tengah orang banyak, mereka tidak akan tercemar oleh kerisauan dan kegelapan batin dari kerumunan orang tersebut, dan menjauhi dari norma dan kemelekatan, sehingga batin kita akan tetap murni dan jernih, sangat bersih. Oleh karena itu, kebijaksanaan mereka tidak terhambat oleh kondisi luar. Kebijaksanaan mereka tidak terhambat oleh kondisi luar, maka tanpa ada lagi hambatan. Karena mereka memiliki kebijaksanaan yang seperti itu, sehingga dikatakan dapat meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan. Kita baru saja membahasnya perihal batin bebas dari jaring keraguan. Batin bodhisattva adalah bebas dari jaring keraguan, bebas dari pandangan keliru. Batin para bodhisattva sudah sangat lurus, dan jalan ini sedikit pun tidak ada penyimpangan, sehingga mereka dapat menapaki jalan ini dengan sangat mantap. Batin bebas dari jaring keraguan, jauh dari kekeliruan, tahu akan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan, meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan,
dan mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sila, samadhi, dan prajna harus terhimpun agar batin murni tanpa kemelekatan. Merenungkan dunia ini bagaikan mimpi dan ilusi. Merenungkan alam dharma, membaur tanpa berkesudahan, inilah yang dinamakan sebagai kebijaksanaan. Jadi, tahu akan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan, Sang Buddha memberitahu kita tentang penderitaan duniawi, tentang kebenaran penderitaan. Kita memahami sepenuhnya prinsip kebenaran tentang penderitaan. Memahami bahwa hal ini terjadi karena adanya penyebab, yang berarti akumulasi dari banyak kebodohan, keserakahan, kemarahan, dan delusi. Perspektif dan pemikiran ini, penyebab ini telah mendatangkan buah penderitaan. Kita sekarang mengetahui hal ini. Jadi, tahu akan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan. Kita harus menghilangkan pemikiran yang beraneka ragam, yang berantakan, yang dipenuhi oleh kebodohan dan kekacauan. Dengan sendirinya, kita dapat merealisasikan pelenyapan itu. Adanya penderitaan, sebab penderitaan, dan lenyapnya penderitaan. Demi untuk melenyapkan semua penderitaan ini, maka kita melatih diri. Jadi, meraih realisasi akan lenyapnya penderitaan dan mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita tahu bahwa kita harus melenyapkan sebab dan penderitaan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari jalannya, kita harus mengetahui prinsip kebenarannya, jadi kita harus memiliki pemahaman yang sangat jelas. Oleh karena itu, sila, samadhi, dan prajna hendaknya dikumpulkan dan menggabungkannya. Ada sila, ada samadhi, dan ada prajna. Hendaknya digabungkan. Dengan demikian, dengan sendirinya kita akan dapat batin murni tanpa kemelekatan. Apabila dapat menjadi demikian, batin kita baru akan sepenuhnya terbebas dari jaring keraguan. Karena batin kita sudah tiada kemelekatan, batin tiada keserakahan sedikit pun. Dengan sendirinya, batin kita tiada keraguan lagi, dan berhubung tiada keserakahan. Bagaimana ada keraguan? Niat keserakahan dan kerisauan telah dihapus. Jika niat keserakahan terhapus, maka kegelapan batin juga terhapus, sehingga tiada kemelekatan, maka tiada keraguan. Oleh karena itu, merenungkan dunia ini bagaikan mimpi dan ilusi. Dunia seperti sebuah mimpi. Maka, dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Sukha Vihara, Buddha memberitahu kita hendaknya membina tabiat baik kita. Kita hendaknya benar-benar berbuat kebajikan. Setiap niat pikiran yang timbul tidak ada yang lain selain kebajikan. Setiap ucapan kita tidak yang lain selain kebajikan. Kita hendaknya melatih tubuh, mulut, dan batin dengan baik. Saat siang hari berlatih mengatakan hal yang bajik, melakukan kebajikan, dan memikirkan niat bajik. Saat malam pun juga melatih melakukan kebajikan, menapaki jalan bodhisatwa, masih melatih diri bertekad dan berikrar. Ini semua ada di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan Sukha Vihara. Sudah dijelaskan kepada kita di bagian belakang, bahkan dalam mimpi pun masih membabarkan dharma. Bahkan dalam mimpi pun masih menapaki jalan bodhisatwa. Inilah yang harus kita latih terus-menerus tiada henti. Walaupun hidup ini singkat dan seperti mimpi, kita ingin mimpi ini adalah mimpi yang sangat indah, yang sukacita, bebas dari rasa takut dan bebas dari kerisauan. Keadaan yang seperti mimpi dan ilusi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan jelas. Jadi, merenungkan alam dharma membaur tanpa berkesudahan.
Walaupun kita berada di alam dharma, sudah seharusnya kita menggabungkan secara harmonis tubuh, ucapan, pikiran, praktik, dan ikrar. Kita harus selalu menggabungkannya menjadi satu. Mereka semua murni dan bebas dari keterikatan. Kita juga menggabungkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dengan cara ini, kita terhubung membaur tanpa berkesudahan. Dharma selalu ada dalam tubuh dan pikiran kita. Ketika kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata tanpa henti, inilah yang disebut kebijaksanaan. Ini semua sangat penting, jadi harap semua orang bersungguh hati, karena ini adalah akar mendasar dari kondisi batin para Buddha dan Bodhisattva. Sepanjang perjalanan, ketika melakukan pelatihan spiritual, terhadap akar mendasar ini kita harus sangat bersungguh hati. Bagian sutra sebelumnya menyatakan, Ajita, pada pria berbudi ini tidak suka berbicara di tengah orang banyak. Selalu suka berada di tempat tenang, menjalankan praktik dengan tekun dan giat bersemangat tanpa pernah beristirahat. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Buddha Sakyamuni memanggil Bodhisattva Maitreya dan berkata, para bodhisattva ini, mereka biasanya tidak ingin mengucapkan kata-kata kosong di tengah orang banyak. Setiap kata yang diucapkannya adalah kata-kata yang benar dan nyata. Jadi mereka bukan sedang memamerkan kemampuan bicara ataupun kemampuan berdebat. Bukan kemampuan berbicara, kefasihan kata-kata dan perumpamaan. Bukan kata-kata mereka semuanya adalah merupakan kata-kata sebenarnya. Mereka tidak suka mengucapkannya di tengah orang banyak untuk menghindari perselisihan, tetapi masih saja masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Yang semacam ini di dalam kerumunan orang banyak tidak berharap yang seperti demikian, terus hanya menggunakan kata-kata. Mereka harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jadi, selalu suka berada di tempat tenang, berjalan dengan damai, panorama batin mereka selamanya adalah murni. Tidak ada keributan. Meskipun berada dalam kerumunan, batin mereka sangat tenang. Ladang pencerahan batin mereka sangat tenang. Seberapa ramai pun sekelilingnya, batin mereka tetap sama, sangat tenang. Mereka satu hati, satu tekad, yaitu menjalankan praktik dengan tekun dan giat bersemangat. Tidak pernah istirahat, adalah para bodhisattva ini. Apakah itu di tempat yang tenang, tidak ada orang, ataupun berada di dalam kerumunan, ladang pencerahan batin mereka tetap sama, yaitu tempat tenang. Inilah sila, samadhi, dan prajna bodhisattva dipraktikkan dalam 6 paramita dan segala prakteknya. Inilah Maha Bodhisattva. Naskah sutra yang berikutnya mengatakan demikian. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa dan atau manusia, senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam dan bebas dari rintangan. Mereka juga senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha, satu hati dan giat bersemangat mencari kebijaksanaan tiada banding. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Tidak berada di kendaraan manusia maupun kendaraan dewa. Maksudnya adalah berdiam tanpa bersandar pada kendaraan manusia, manusia yana, atau kendaraan dewa, dewa yana. Melatih diri bukan untuk kelak bisa terlahir di surga, bukan itu. Untuk melatih diri agar bisa masuk ke surga, Sang Buddha mengatakan kepada kita tentang Dharma 10 kebajikan, menaati 5 sila, membantu kita mempertahankan wujud manusia, menjalankan 10 kebajikan, membantu kita terlahir di surga. Maka kita harus menegakkan 5 sila, agar tidak terjatuh ke dalam 3 alam kelahiran rendah. Ini sudah pernah dikatakan sebelumnya. Walaupun waktu di surga sangat panjang, umur yang panjang, kenikmatan juga panjang, tetapi kita harus tahu berapa banyak berkah yang kita buat. Sebanyak itu jugalah yang dapat kita nikmati.
Bahkan di surga sekalipun juga ada tentang hidup berakhir, akhir dari hidup di surga. 5 tanda kemerosotan akan muncul. Di surga juga ada 5 tanda kemerosotan. Ketika 5 tanda kemerosotan itu muncul, juga merupakan penderitaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itu, kita juga bisa jatuh, baik itu ke alam manusia ataupun ke 3 alam rendah. Jadi, kenapa kita di saat itu berkata mempraktikkan Dharma 10 kebajikan akan terlahir di alam manusia? Tidak menyarankan Anda pergi ke surga. Yang terbaik adalah mempertahankan tubuh manusia. Selain tubuh manusia juga harus memupuk kesadaran pikiran kita. Kita tidak boleh melupakan ajaran Buddha dan sepenuh hati mencari Dharma Buddha. Kita akan tetap mencari Dharma Buddha pada kehidupan selanjutnya. Tidak akan kehilangan prinsip kebenaran, tidak akan ketinggalan membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Di jalan Bodhisattva ini, kita harus senantiasa melangkah di jalan Bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Karena semua makhluk hidup sangat menderita, maka kita membutuhkan bodhisattva di dunia ini. Tujuan bodhisattva adalah berjalan menuju jalan pencerahan agung, menyelamatkan semua makhluk hidup. Sebenarnya juga menyelamatkan batin kita sendiri. Ingin membuat kita paham bahwa kita setara dengan Buddha dan menyatu dengan langit dan bumi. Sifat pencerahan tersebut adalah milik kita yang abadi, dan inilah akar mendasar dari kita. Jadi, kita berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia, juga tidak berpikir untuk melatih kesadaran surga dan manusia yang semacam ini. Kita harus melatih jalan bodhisattva. Jadi, berdiam dengan bersandar pada kendaraan Buddha atau Buddhayana. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia artinya berdiam tanpa bersandar pada kendaraan manusia atau kendaraan dewa. Jadi mereka berdiam dengan bersandar pada kendaraan Buddha. Juga berdiam tanpa bersandar pada dewa dan manusia berarti berdiam pada angkasa di bawah. Para manusia kebanyakan terhenti di sini dan para dewa berdiam dalam berkah murni. Jadi tanpa bersandar pada dewa atau manusia, menerangkan bahwa mereka berdiam dalam kekosongan dalam maknanya dari jalan tengah. Kita mempraktekkan jalan bodhisattva. Arah tujuan kita adalah pencerahan agung, penghayatan agung, bersatu dengan alam semesta. Pencerahan agung ini, pemahaman, dan pencerahan agung, inilah arah tujuan kita. Jadi, para bodhisattva memiliki tujuan berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia, yakni tidak berkeinginan untuk melatih dharma kendaraan manusia dan dewa. Yang ingin dilatih adalah dharma dari Buddha, jalan untuk mencapai kebudaan. Kemudian dikatakan berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia. Berdiam di mana? Di dalam naskah sutra, kita bisa melihat, yakni berdiam pada angkasa di bawah. Berdiam pada angkasa di bawah, kita semua semestinya masih ingat. Orang sering terhenti pada pemikiran bahwa berdiam di alam dewa dapat menikmati berkah surgawi. Surga adalah tempat menikmati hidup terus-menerus. Dari pagi sampai malam menikmati alunan musik dan tarian. Mendengar alunan musik, menonton tarian, menikmati benda materi. Yang sebenarnya sangat membosankan. Inilah alam dewa dan alam manusia. Hanyalah seperti ini. Sangat sederhana. Memiliki umur yang sangat panjang, namun sebenarnya menikmati juga sangat membosankan. Menderita. Seharusnya tidak sabar lagi. Kehidupan manusia yang seperti ini bukanlah yang kita inginkan. Jadi bodhisattva tidak memohon untuk terlahir di alam dewa. Mereka berdiam di dunia ini. Maksud daripada angkasa di bawahnya menunjukkan bahwa mereka berdiam di jalan tengah.
Ajaran jalan tengah artinya kita tidak melekat pada kekosongan atau keberadaan. Terlahir di alam surga adalah keberadaan. Ada kenikmatan. Ini disebut sebagai keberadaan. Saya ingin menciptakan berkah, sehingga kelak saya bisa menikmati berkah surgawi. Inilah kemelekatan pada keberadaan. Kita juga harus tidak melekat pada kekosongan. Kekosongan ini karena semuanya kosong, apapun yang saya lakukan tidak berguna. Ketika orang-orang berpikir bahwa latihan spiritual semuanya adalah tentang batin, dan mereka berpikir tidak lagi memerlukan etika dan lainnya, ini sudah menyimpang, juga merupakan kesalahan. Tidak seperti ini. Kekosongan yang diajarkan oleh Sang Buddha artinya kita tidak melekat. Apapun kerisauan itu adalah bagaikan mimpi dan ilusi. Hidup ini sangat singkat, jadi jangan perhitungan. Jika Anda tidak perhitungan, batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, maka batin kita akan murni, nyaman, dan leluasa. Demikianlah kekosongan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita bersungguh hati adalah terhadap keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan itu adalah dharma, sifat hakiki dari pencerahan sejati. Rasa aman dan leluasa ketika kita menghayati prinsip kebenaran. Rasa sukacita dalam dharma, priti janana, sukacita dalam meditasi, jana priti, ketenangan batin kita tidak akan terpengaruh oleh kerisauan dari orang-orang di sekeliling kita yang akan mengganggu batin kita. Rasa bahagia berada di tempat yang tenang, yaitu tempat yang tenang untuk batin kita. Kondisi yang jernih dan murni ini adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Ketika kita berada pada kekosongan yang bising dan kacau, batin kita tetap damai dan leluasa. Inilah keahlian yang sejati. Ini adalah kondisi yang sangat halus dan menakjubkan. Jadi inilah pencapaian yang kita inginkan. Sehingga dikatakan, senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam dan bebas dari rintangan. Senantiasa suka dan bertekad untuk mencari kebijaksanaan Buddha. Terus-menerus memupuk kebijaksanaan yang sangat mendalam. Merenungkan kalau fenomena adalah kosong dan hening, bebas dari rintangan. Kita tidak melekat pada kekosongan, juga tidak melekat pada keberadaan. Bukan kemelekatan terhadap benda materi atau kekosongan terhadap etika. Terhadap kekosongan dari perselisihan antar sesama, kita harus menyingkirkannya. Singkat kata, terhadap kekosongan dan keberadaan, kita itu harus sangat jelas. Kita harus berada di jalan tengah. Prinsip kebenaran tentang jalan tengah sangat penting. Tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan. Kita harus mengambil jalan tengah. Jika dapat berbuat demikian, tentu dengan sendirinya kita akan suka. Senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam. Suka adalah sukacita. Sukacita ini berasal dari lubuk hatinya terdalam yang merupakan sukacita dalam dharma. Meditasi. Meditasi adalah samadhi. Merenungkan dengan tenang begini sangatlah mendalam. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam ini sangat membahagiakan, sehingga apapun itu tidak akan dapat merintangi batin kita, karena batin pencerahan kita akan sangat kokoh, sehingga tidak ada rintangan. Sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun yang akan merintangi kita. Yang seperti ini senantiasa suka, sepenuhnya mencari kebijaksanaan Buddha, maka terus-menerus memupuk kebijaksanaan yang sangat mendalam. Kebijaksanaan Buddha sangatlah mendalam, sangat dalam tanpa batas. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan dan kebijaksanaan yang memandang secara setara. Ini kita sudah paham. Maka, merenungkan kalau fenomena adalah kosong dan hening, bebas dari rintangan, dharma yang kita lihat benar-benar, hatinya hening dan jernih, tekadnya luas dan luhur. Kembali kepada kosong. Kekosongan sejati kembali kepada sukacita, keberadaan yang menakjubkan. Ini adalah kondisi yang ingin kita capai. Maka, mereka juga
senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha, satu hati dan giat bersemangat mencari kebijaksanaan tiada banding. Dharma dari semua Buddha telah meninggalkan 3 kendaraan. Jadi mereka hanya suka pada kendaraan tunggal sebagai dharma yang diperoleh oleh Buddha. Senantiasa satu hati dan tiada pemikiran lain. Mereka giat bersemangat dalam mencari kebijaksanaan Buddha yang tiada tara. Para bodhisatwa adalah seperti demikian, sangat bersukacita. Bersukacita karena ajaran semua Buddha adalah sama. Buddha Sakyamuni di zaman sekarang, Buddha belahan raga, serta para Buddha dari masa tidak terhingga, semua Buddha memberikan ajaran yang sama, sehingga mereka juga senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha, satu hati dan giat bersemangat, mencari kebijaksanaan tiada banding. Dikarenakan dharma para Buddha adalah sama, maka tidak ada cara lain selain giat dan bersemangat. Jadi harus tekun dan bersemangat. Harus terlebih dahulu giat bersemangat, baru bisa memperoleh hasil. Sehingga kita harus selalu berusaha. Jadi semua Buddha telah meninggalkan 3 kendaraan, karena hanya ada satu jalan, bukan 3 jalan yang diberikan kepada kita. Hanya satu jalan di mana 3 melebur menjadi satu. Seperti Sravaka Pratyeka Buddha, ini merupakan salah satu metode untuk membimbing kita semua, hingga kembali menjadi bodhisatwa. Tujuan bodhisatwa adalah mencapai tingkatan Buddha, jadi meninggalkan 3 kendaraan, secara langsung menuju tingkatan Buddha. Tujuan seperti ini harus dimiliki setiap orang. Ini adalah satu hati dan giat bersemangat, yaitu hingga mencapai kebuddhaan harus mencapai tingkatan Buddha. Ikrar seperti ini harus kita miliki dalam kehidupan kita dari kehidupan ke kehidupan. Jadi mereka hanya suka pada kendaraan tunggal, yaitu dharma yang diperoleh oleh Buddha. Yang perlu kita latih adalah melatih sampai pada kondisi yang akan dicapai Buddha. Kita juga harus mencapainya. Ini adalah tujuan kita. Senantiasa satu hati dan tiada pemikiran lain. Ini saja mereka selalu memiliki satu pemikiran ini. Artinya, bahkan untuk waktu lama sekalipun di masa mendatang mereka tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Inilah pemikiran satu-satunya. Ini saja, inilah yang dilatih dan dicapai oleh para Buddha, oleh para bodhisatwa sejak masa dulu kala. Sekarang mereka menunjukkannya kepada semua orang. Para bodhisatwa ini, sejak mereka membangkitkan tekad, senantiasa satu hati. Artinya, memanfaatkan momentum, tekad yang timbul seketika dan menegakkannya untuk waktu yang lama. Begitu selanjutnya, mereka tidak memiliki pemikiran yang lain. Melewati ini dengan satu hati, satu pemikiran. Mereka giat bersemangat dalam mencari kebijaksanaan Buddha yang tiada tara. Beginilah bagaimana mereka terus giat bersemangat untuk mencari kebijaksanaan yang tiada tara. Inilah yang harus kita perhatikan dengan kesungguhan hati. Kita mesti satu hati dalam upaya kita di jalan benar. Kita mesti beralih dari kondisi makhluk awam ke kondisi Buddha lewat suara dan mendengar. Melalui suara Buddha, kita membawa Dharma masuk ke dalam hati. Kita mesti memahami Dharma lewat suara ini. Jadi, kita mesti satu hati mempraktikkan jalan benar ini dan metode pendukung menuju pencerahan. Ini membantu kita tumbuh berkembang. Artinya, satu hati mempraktikkan jalan benar ini dan metode pendukung menuju pencerahan. Sekiranya akar semangat, wirya, indriya tumbuh berkembang, maka kita akan dapat melenyapkan kemalasan dari tubuh dan batin, serta menuntaskan dharma non-duniawi. Inilah yang disebut giat bersemangat. Kita masih memiliki 37 faktor pendukung pencerahan. Terus memberitahu kepada semua orang bahwa 37 faktor pendukung pencerahan adalah fondasi dari pelatihan diri. Setiap ungkapan kata-katanya menuntun arah pikiran kita. Faktor pendukung pencerahan ini harus kita pelajari dengan sungguh hati. Akar semangat, wirya indriya tumbuh berkembang. Mengacu pada 5 akar, 5 kekuatan.
Di dalam 37 faktor pendukung pencerahan mengenai Dharma ini dan masing-masing istilah ini, jika kita dengan bersungguh hati, kita dapat memahaminya, yaitu dapat melenyapkan kemalasan dari tubuh dan batin. Ketika kita mengaplikasikan Dharma dari 37 faktor pencerahan ini, kita dapat melenyapkan kemalasan dari tubuh dan batin. Pikiran kita tidak akan berani bersikap malas. Dan dengan kebajikan tubuh, kita tidak berani malas. Ini membuat kita bahagia. Untuk dapat mempraktekannya seperti ini, serta menuntaskan dharma non-duniawi, berarti kita bisa satu demi satu. Kita dapat berlatih ajaran sesuai dengan tingkah laku dan sikap bodhisattva. Satu persatu diselesaikan. 6 paramita dan segala praktiknya. Dengan demikian, kita dapat gigih dalam pelatihan kita dan berhasil dalam segala upaya. Semua hal yang patut dikerjakan telah kita selesaikan, tanpa ada penyimpangan dan berhasil dalam segala upaya. Ini adalah dharma non-duniawi. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Hal-hal yang patut kita kerjakan adalah memberi manfaat kepada para makhluk. Kata-kata yang seharusnya diucapkan adalah juga memberi manfaat kepada para makhluk. Dalam hal ini, kita akan berhasil dalam segala upaya. Maka ini disebut giat bersemangat. Ini adalah tekun. Ada 3 kendaraan. Apa yang dimaksud dengan 3 kendaraan? 3 kendaraan yaitu kendaraan Sravaka, kendaraan Pratyeka Buddha, kendaraan Bodhisattva. Pertama dari 3 kendaraan yaitu kendaraan Sravaka. Dengan mendengarkan pengajaran lisan dari Tathagata, memahami prinsip 4 kebenaran mulia dalam mencapai buah dari kearhatan. Sravaka adalah mereka yang mendengarkan Dharma melalui telinga. Sang Buddha mulai membabarkan Dharma. Beliau perlu mengeluarkan suara, perlu berbicara. Bagi orang yang bisa tercerahkan akan mendengar dengan sungguh hati, mendengar Dharma dan meresapnya ke dalam batin. Prinsip kebenaran tentang penderitaan, dukkha, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga, telah diketahui, dipahami sampai tuntas, dan dimengerti. Sang Buddha telah 3 kali membabarkan 4 kesunyataan mulia di Taman Rusa Isipatana. 5 orang biku telah menghayati, sudah dapat merealisasikan jalan dimulai sejak saat itu. Dharma ini mulai berada di dunia ini, orang-orang membina diri untuk menghayati prinsip dari 4 kesunyataan mulia. Bagaimana dengan Pratyeka Buddha? Kedua dari 3 kendaraan yaitu kendaraan Pratyeka Buddha. Dengan meminjam kondisi luar, merenungkan prinsip kebenaran dari ketidakkekalan, tercerahkan akan 12 nidana dan merealisasikan buah dari kepratyeka Buddhaan. Pratyeka Buddha dikarenakan langit kekal dan bumi abadi. Waktu yang panjang di kehidupan lampau telah mendengarkan Dharma dengan sangat jelas. Ingatan oleh karena itu sering dikatakan kepada semua orang, Dharma yang didengar terukir dalam benak pikiran. Kita harus setiap saat mengingatnya menjadi benih kita, benih dari kesadaran pikiran. Kita pada kehidupan akan datang membawa ingatan ini. Kesadaran pikiran ini, gudang kesadaran pasti akan mengikuti kita. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Karma ini karma kesadaran, itu dinamakan gudang kesadaran. Gudang kesadaran ini setelah apa yang biasanya kita lakukan, esensi dari ingatan gudang kesadaran kita itu masih tetap sama, ikut pergi seperti ini. Di saat itu, jika tidak ada jodoh bertemu dengan Buddha, tidak ada jodoh mendengar langsung Buddha membabarkan Dharma, dia juga bisa dengan ikatan itu. Konsep pemikiran itu dapat melihat dan mengerti Dharma dengan meminjam kondisi luar, merenungkan prinsip kebenaran dari ketidakkekalan. Melihat perputaran 4 musim, siang dan malam. Matahari terbit, matahari terbenam. Bulan terbit dan bulan terbenam. Waktu seperti ini, kondisi seperti ini terus berlalu. Dia dengan sendirinya akan memikirkannya. Setiap orang lahir, tua, sakit, dan mati.
proses dari lahir sampai tua, dengan sendirinya dia akan sepenuh hati mencari tahu tentang prinsip kebenaran ini. Dalam kondisi seperti ini, dia menyadari tentang 12 nidana. Jadi, dia bisa merealisasikan buah dari keprateka budaan. Ini adalah dua kendaraan. Kendaraan kedua itu adalah prateka Buddha, yaitu dia sendiri memiliki dharma. Di dalam kondisi ini dapat menyadari prinsip kebenarannya. Yang ketiga adalah kendaraan besar. Kendaraan besar adalah kendaraan bodhisattva. Kendaraan besar juga disebut kendaraan bodhisattva. Selama kalpa tak terhitung menjalankan praktek dari 6 paramita dalam merealisasikan kebodian tiada tara. Kendaraan bodhisattva juga berasal dari kehidupan ke kehidupan, yakni mereka dilahirkan dengan sifat pikiran yang murni dan kebijaksanaan mereka sangat cemerlang. Mereka jelas tentang prinsip kebenaran, tidak tergoda oleh kekacauan dunia dari kecil hingga besar. Pikiran mereka selalu mengarah kepada dharma bajik. Mereka muncul dari kehidupan ke kehidupan karena para makhluk menderita. Yakni selama kalpa tak terhingga senantiasa melatih praktik 6 paramita dan praktik bodhisattva. Dharma bodhisattva adalah tidak terhingga, yakni 6 paramita dan segala praktiknya. Dengan sendirinya, sila, samadhi, dan kebijaksanaan semuanya lengkap, atau berdana menaati sila, kesabaran, semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini semuanya diingat oleh mereka. Kebijaksanaan dan tindakan seperti ini, mereka tidak kekurangan Dharma Buddha. Mereka masih terus ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Mereka mencari Dharma Buddha, ke bawah membimbing para makhluk. Inilah Bodhisattva. Dharma Buddha berada di dunia, ada yang mendengarkan dari jauh-jauh. Mereka akan tersadarkan, ada orang yang sekali bersentuhan dengan Dharma, mereka bisa membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar luhur. Hadirin, batin kita adalah demikian. Yang paling penting dalam mempelajari Dharma Buddha adalah harus bersungguh-sungguh mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang setara dengan Buddha dan kondisi yang setara dengan Buddha. Tentu saja proses ini kita harus sangat jelas proses dari mental kita, dari apa yang kita dengar dan terserap dalam batin, dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik tindakan ringan dan kecil atau tindakan besar yang memberi dampak global. Dalam hal besar atau kecil, kita harus terus mengumpulkan dharma ini bersama-sama. Dharma sila, samadhi, dan kebijaksanaan harus digabungkan. Baik 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, 4 kebijaksanaan, kita dapat secara teratur menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Tentu saja ini juga tergantung pada diri kita sendiri. Kita harus selalu bersungguh hati.